berdoa itu normal aja, ya Allah jadikan anak saya soleh atau solehah, itu sudah betul sebenarnya. Nah, sebenarnya dikabulkannya doa oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya salah satunya sudah tercatat dalam Quran. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh itu adalah amal-amal yang sudah dituntunkan di dalam Quran dan Sunnah dan juga dalam hadis yang sahih. Sebenarnya kalau Mbak Vita ini kan jangan sampai ayahnya itu nanti pada waktu meninggal itu sudah mau tobat. Kalau sudah seorang mau meninggal tobat itu enggak diampuni oleh Allah Ta'ala tobatnya. Jadi jangan sampai tobatnya itu mau meninggal tobat sehari, 2 hari, 3 hari sebelum meninggal tobat enggak diterima insya Allah oleh Allah. Apalagi sudah proses pencabutan baru tobat. Itu mah nggak bisa ngapa-ngapain sudah AU gitu udah. Nggak bisa. Buru-buru mikir tobat. Oh iya. Yang biasanya kita di sini kesurupan, ngapain tadi? Nggak tahu. Iya. Itu baru ditongkrongin jin loh itu. Ya. Apalagi yang roh udah mau ditarik udah nggak bisa deh. Ya. Dan mudah-mudahan kalau menyaksikan acara ini, ayah dari Mbak Vita, mumpung masih ada waktu ya Om ya. Jangan sampai menyesal ketika sudah di alam kubur, meminta untuk diberikan waktu beberapa detik saja untuk bersujud banyak seperti itu. Iya benar. Ya, Mbak Vita masih terhubung? Iya, halo. Ya, salam buat ayah tercintanya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Lagi dengerin. Oh iya. Ya Om ya, mudah-mudahan ya Om ya. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, ayahnya Mbak Vita ya, amin. Ibu ngaminin ya, amin. Cinta sama ayahnya Mbak Vita nih ceritanya. Ya. Makasih Mbak Vita. Iya. Yang sabar ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh mempunyai orang tua yang taat beribadah, mempunyai anak juga soleh-soleh itu kenikmatan luar biasa. Waduh. Disyukuri ya. Iya itu disyukuri benar itu. Itu susah nyarinya. Insya Allah. Mudah-mudahan di sini juga ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya soleh dan solehah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membuka pertanyaan kali ini buat yang sudah kirim WhatsApp. Di 0816 1745 3977. Pertanyaannya adalah, coba ya kita lihat bersama. Jadi banyak sekali line lewat telepon bisa, lewat WhatsApp bisa, lewat Instagram juga bisa di @officialmnctv ya. Dan ini WhatsApp dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohmatul Jannah dari Malang. Saya pingin anak yang soleh sejak kecil. Anak saya itu kasih minum air yang saya bacain doa-doa. Anak saya sekarang umur 16 tahun. Air itu berasal dari air wudhu kaki saya. Yang ketiga air wudhu kaki saya yang ketiga. Yang saya tampung di gayung, terus saya masak. Terus selesai sholat, saya baca Yasin. Saya tiup ke air itu, saya minumkan anak saya. Salahkah yang saya lakukan? Apakah di dalam tubuh anak saya banyak jinnya karena minum air tersebut? Makasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rohmatul Jannah. Iya. Usaha ingin mempunyai anak soleh-soleha itu memang dilakukan dengan segala macam cara. Iya. Pakai air wudhu, dimasak, didoain, ditiup, diminumin. Itu namanya maksa itu. Jadi kalau berdoa itu normal aja, ya Allah jadikan anak saya soleh atau solehah, itu sudah betul sebenarnya. Nah sebenarnya dikabulkannya doa oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya salah satunya sudah tercatat dalam Quran. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah amal soleh itu adalah amal-amal yang sudah dituntunkan di dalam Quran dan Sunnah dan juga dalam hadis yang sahih. Nah termasuk tadi kalau doa boleh, doa itu boleh aja. Nah cara-cara yang kayak tadi wudhu kaki yang ketiga itu ditampung di gayung. Kampung gayung, kemudian dimasak, kemudian bacakan Yasin, diminumin. Ini nggak ada dalilnya. Ditiup dulu lagi. Ditiup dulu. Ya. Kalau ditanyain itu kenapa harus ditiupin ke air mamanya? Ini banyak yang tidak tahu. Pasti jawabannya ini Rasul pernah menjalankan. Jangan kita bilang Rasul loh ya. Hati-hati kalau memang itu itu
Doaif itu kita sendiri bisa dosa. Karena yang namanya doa itu langsung kepada Allah Ta'ala. Semua berhak memanjatkannya. Semua bisa berdoa kepada Allah Ta'ala, memanjatkan kepada Allah Ta'ala. Semua bisa dengan cara yang langsung. Langsung aja, mohon. Nah, Gak bisa bahasanya Ustaz. bahasa Indonesia bisa. Bahasa apapun, Tiongkok boleh. Bahasa Afrika boleh kalau bisa. Katak gitu. Bahasa Afrika gitu ya. Nah, boleh aja bahasanya, yang jelas itu seperti itu. Nah, kalau umpamanya bacain ini, Yasin lah ini, itu, ini, kemudian ditiupin, ini yang nggak ada dalilnya sebenarnya. Silahkan kalau memang ada saudara-saudara kita yang bilang, oh itu ada, nggak apa-apa sih, saya nggak terlalu berpikir seperti itu. Nah, hasilnya apakah anaknya jadi penuh jin? Jelas itu penuh jin. Karena kalau memang Mas Irfan mau coba, boleh silahkan. Oh, terima kasih banyak Ustaz. Baca aja bener, serius ya. Siapa yang mau coba tes? Janganlah Ustaz. Ya itu kalau seperti itu jadi mengundang ya. Itu akan mengundang jin karena tidak ada dalilnya di dalam Quran, kemudian tidak ada dasarnya di dalam hadis, ya. Sunnah pun biasanya tertib tidak seperti itu. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang make, saya tidak tahu. Karena yang namanya doa, doa biasa. Doa kita lantunkan kalau itu ada jin di dalam tubuh, doa mohon ya Allah jika ada jin dalam tubuhnya, keluarkan, itu doa. Itu pun bisa dilakukan dengan yang ini sudah keburu terjadi, kadung terjadi. Nah, ini kadung terjadi. Nah, pada ibu yang di Malang ini, ibu siapa tadi? Bu Jannah. Ibu Rahmatul Jannah ya kalau nggak salah ya, benar ya. Nah, Ibu Rahmatul Jannah ini kalau ini sudah terjadi, insya Allah saya jawab pasti ada jinnya. Pasti kalau saya, karena sudah hafal. Karena seseorang itu membaca Yasin. Satu membaca niatnya lillahi ta'ala, satunya lagi membaca dikirimkan untuk sesuatu. Itu yang membaca lillahi ta'ala, saya tidak melihat sesuatu di tubuh. Bukan salah Yasinnya. Bukan salah Yasinnya. Nah, pada waktu seseorang yang baca Yasin untuk dikirim ke sini-sini, itu kelihatan. Jinnya tuh ngumpul di atasnya, gelap. Habis itu masuk ke mulutnya, kemudian keluar lagi dia. Itu menuju ke arah orang yang dituju. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana cara mengeluarkan anaknya Ibu Rahmatul Jannah tadi. Nah, cara mengeluarkannya begini Ibu. Berdoa, ada doa, basmalah, hamdalah, sholawat Nabi sampai selesai. Kemudian syahadat, kemudian Al-Fatihah. Itu ada berdoa. Kemudian doa aja langsung. Ya Allah, jika di dalam tubuh anakku banyak sekali makhluk-makhlukmu yang masuk, di mana dulu masuknya melalui, sebutkan. Di mana aku dulu pada waktu berwudu, aku tampung airnya, aku masak, kemudian aku bacakan salah satu surah ini, kemudian saya minumkan ke anak saya. Ya Allah, jika itu salah dalam berniat dan ini menjadi dosa bagi diriku, ampuni dosa saya. Mohon ampun kepada Allah seperti itu. Ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya dengan tulus. Ampuni dosa saya yang itu aku kerjakan pada anakku, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah, jika itu aku kerjakan pada anakku. Terus tenang, santai. Kemudian nanti di akhir doa aku mohon kepadamu ya Allah agar jin yang ada dalam tubuh anakku dari niatanku yang salah yang tidak lillahi ta'ala, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh anakku. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mulai berangsur-angsur keluar. Ringan sebenarnya. Dan sebesar apapun kekuatan itu kita punya yang lebih besar yaitu Allah. Allah, makanya ini kita itu mohonnya kepada Allah Ta'ala. Ya, Salah terima kasih Ustaz. Ya. Oke, selanjutnya saya mau berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Siapa yang mau bertanya? Waduh banyak Yang sini aja dulu ya. Silakan. Boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kudriyah, Pak Ustaz. Siapa? Kudriyah. Kudriyah. Saya dari Majelis Taklim Nurul Mukminin, Patrol Indramayu. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan dengan kondisi adik saya ini. Oh ini adiknya. Iya, Ani Rohani namanya Pak Ustaz. Apa namanya? Ani Rohani. Ani Rohani. Iya Pak Ustaz. Umurnya 32 tahun, masih sendiri. Adik saya ini menempati rumah sendirian Pak Ustaz. Saya juga sendirian walaupun bersebelahan. Nah selama ditinggal orang tua, saya perhatikan adik saya ini sering menangis sendiri, terseduh-seduh tanpa sebab. Kemudian bicara ngobrol dengan sendirinya, tetapi ketika saya tanya, dia merasa membela diri, tidak menangis, tidak ngobrol gitu. Solusinya bagaimana? Itu minta
minta solusinya. Orang tua sudah tidak ada. Orang tua sudah tidak ada semua Pak Ustadz, sudah kurang lebih 9 tahunan. 9 Ayah dan tahun. ibu sudah tidak ada. Coba saya ngobrol dengan Bu Ani dulu. Iya. Mbak Ani sehat? Sehat. 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 Emang iya katanya suka ngobrol dengan siapa? Sendiri. Sendiri? Nangis, kalau nangis kenapa? Ada yang bisikin ya. Kangen sama orang tua. Oh kalau ingat orang tua suka nangis gitu ya? Ngobrolnya kenapa nggak sama kakaknya saja, kan rumahnya dekat? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, sendiri aja. Nah, Ustaz, Iya. Emang nggak ada yang jawab? Enggak ada. Bener tuh Mbak Ani. terus kalau ngobrol tuh kan ada yang nanya, ada yang jawab. Biasanya kan gitu, ada yang jawab. Berdiri aja ya. Ustaz. Ada. Coba. Iya berdiri aja coba. Berdiri, Ani berdiri. Saya sini aja nggak apa-apa.